Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafizal SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 8 Matangkuri, Kabupaten Aceh Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPI PAI dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK UIN Arwaniri, Banda Aceh. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja saya mungkin di SD Negeri 8 Matangkuri, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Atas kritik dan saran untuk saya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran lanjutan kita. Bapak ingin menanyakan apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin mengabsen kehadiran daripada anak-anak sekalian. Yang pertama, Azril, Alisha Salsabila, dan Niana, Muhammad Al-Jifari, Muhammad Munawar. Alhamdulillah, hari ini semua hadir dan tidak ada yang berhalangan. Maka untuk kita lanjutkan pembelajaran kita awali dengan doa bersama, yang mana doa pada hari ini akan dipimpin oleh satu orang yang memimpin doa. Silakan maju ke depan. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridai dan menambahkan ilmu kepada kita semua. Sebelum itu, Bapak ingin menanyakan tentang pembelajaran kita yang telah lalu. Di minggu yang lalu kita telah mempelajari yaitu tentang menghafal dan membaca Al-Quran, surat An-Nahl. Apakah anak-anak Bapak sekalian masih bisa membaca dan menghafal Al-Quran surah An-Nahl? Masih. Alhamdulillah, semuanya masih mengingat ya, masih menghafal Quran surah An-Nahl tersebut. Sekedar pembelajaran kita, ingin Bapak tanyakan, Quran surat An-Nahl berapakah jumlah ayatnya? Kalau kita lihat ayat yang pertama di Quran surat An-Nahl berbunyi bagus. Setelah itu ayat yang keduanya apa? Ya, bagus.
berarti semua dari pembelajaran yang telah kita lakukan di pekan yang lalu kita masih bisa mengingatnya. Baiklah, pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang menulis dan memahami makna kandungan daripada Al-Quran Surat At-Tin. Kita telah mempelajari membaca Quran Surat At-Tin, telah mempelajari menghafal Al-Quran Surat At-Tin. Hari ini kita menulis dan memahami makna yang terkandung di dalam Quran Surat At-Tin tersebut. Baiklah, sebelumnya Bapak akan melakukan free test terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari yang berbahagia ini. Bapak persilakan kepada murid sekalian untuk membuka buku tulisnya. Soal free test yang Bapak berikan berupa pertanyaan, sekitar 5 pertanyaan yang akan memberi rancangan bagi kita terhadap pelajaran lanjutan kita, yaitu menulis dan memahami makna kandungan Surat At-Tin. Baiklah, Bapak mendiktenya. Pretest soal yang pertama ditulis. Soal yang pertama, di manakah Quran Surat At-Tin diturunkan? Soal yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang soleh. Soal yang ketiga, berapakah jumlah ayat Quran Surat At-Tin? Soal yang keempat, apa arti daripada At-Tin? Soal yang terakhir, yang kelima, Az-Zaitun artinya. Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk menjawab soal pretest tersebut. Setelah itu kita baru melanjutkan pembelajaran kita ke dalam menulis Quran Surat At-Tin. Silakan mengerjakan. Waktunya selesai. Waktunya selesai. Sudah dijawab semuanya? Alhamdulillah, nanti Bapak akan memeriksanya dan akan Bapak beri penilaian di dalam pertemuan kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, masih tetap bersemangat? Masih. Sama-sama kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu ya. Baik, silakan dinyanyikan. 1, 2, 3. Tertanamkan rasa nasionalisme kita di antara sesama, baik dengan teman dan keluarga kita di rumah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Quran Surat At-Tin, yaitu menulis Al-Quran Surat At-Tin. Coba dibuka buku paketnya, dilihat di Quran Surat At-Tin. Hari ini kita akan menulis Quran Surat At-Tin. Baiklah, Bapak akan menuliskan Surat At-Tin tersebut. Yang pertama sekali, Bapak sudah menuliskan yang pertama sekali, Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi coba daripada anak-anak bapak sekalian maju ke depan untuk menulis apa yang telah bapak tuliskan tadi. Silakan. Tuliskan yang sama dengan apa yang bapak tuliskan. Low battery. Alhamdulillah, Rizka telah menuliskan ayat Al-Quran yang bapak tulis. Kita lanjutkan yang kedua. Siapa maju ke depan untuk menuliskan? Ya, silakan. Ini sing yang bagus ya. Ya, bagus. Beri semangatnya untuk teman kita yang telah menulis. Satu orang lagi ya. Siapa? Ke depan satu orang lagi. Silakan. Seperti yang Bapak tuliskan ya. Wazaituni. Ya, terima kasih. Beri semangat untuk teman kita. Alhamdulillah, 3 orang telah maju ke depan untuk menuliskan daripada setiap apa yang Bapak tulis. Alhamdulillah, kita telah bisa menyalinnya di buku tulis. Baiklah, dari karena itu, maka kepada anak-anak Bapak sekalian, silakan dibuka buku tulisnya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit untuk menuliskan Quran Surat At-Tin mulai daripada ayat pertama, kedua sampai dengan selesai. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan yang mana tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Dengan menulis Quran Surat At-Tin akan membiasakan diri kita untuk mudah menulis Al-Quran di surat-surat yang lain. Dan dengan tayangan video yang akan Bapak tampilkan nanti, itu bisa memberikan pengetahuan kepada kita tentang makna kandungan daripada Quran Surat At-Tin. Dan nantinya dari bimbingan guru dan arahan penguatan daripada guru kita akan bisa mempraktekannya dan mengaplikasikan pengamalan daripada Quran Surat At-Tin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan dengan menulis. Maka dalam hal itu dibuka buku tulisnya dan kita akan menyalinnya di buku tulis kita masing-masing. Baiklah, waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, kita telah menuliskan Al-Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar. Untuk mengambil penilaian, tolong maju ke depan. Bapak akan memberi penilaian daripada apa yang dikerjakan ya. Mohon dikumpulkan satu orang aja yang bangun, satu kelompok satu orang aja yang bangun ya. Yang lain mengumpulkannya.
Bapak telah memberi penilaian kepada tugas kita menulis, yang mana nantinya penilaian tersebut akan menjadi sebagai bahan penelitian Bapak, ya. Dalam hal ini Bapak telah menilainya dan akan Bapak tuliskan penilaian tersebut di buku catatan Bapak, ya. Selanjutnya pembelajaran kita yang pertama tentang menulis tulisan. Kita lanjutkan yang kedua pembelajaran kita, yaitu memahami kandungan Al-Quran surat An-Tin. Semua anak Bapak telah membaca Quran surat An-Tin dan telah menuliskan daripada arti daripada Quran surat An-Tin, ya. Udah tulis semua, alhamdulillah udah Bapak ambil penilaian. Hari ini coba kita melihat materi kita, yaitu di dalam Al-Quran surat An-Tin. Setelah itu Bapak akan membagikan kelompok yang mana kita akan menyelesaikan tugas-tugas kita nantinya di materi memahami Al-Quran surat An-Tin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna kandungan Quran surat An-Tin. Jadi media pembelajaran kita yaitu dengan melihat ke depan tulis, yang mana Bapak telah menayangkannya di fokus, tolong diperhatikan dengan baik dan benar, ya. Ini tentang kandungan Al-Quran surat An-Tin. Berikut kami sampaikan kandungan dari surat An-Tin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga Diperhatikan. menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Turis ini. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin atau arom. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turis ini artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Adapun ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Padahal
sesungguhnya mengetahui akan mati dan berada di pengadilan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang Maha Adil. Kesimpulan dari kandungan seperti ini adalah Itu kesimpulannya. manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling baik untuk rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak putus. Kepastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Selesai. Dan bisa kita tutup ya. Dari media pembelajaran tadi, jelas yang telah dijelaskan di dalam infografis yang Bapak tayangkan? Jelas. Kalau begitu, setelah kita memahami daripada apa yang Bapak tayangkan di infografis tersebut, maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan ataupun diskusinya mengenai tentang bahan ataupun materi ajar yang telah Bapak tayangkan tadi secara berkelompok ya. Yang mana pada hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak Bapak sekalian dengan metode pembelajaran kooperatif Max the Max, yang mana pembelajaran kooperatif Max the Max tersebut yaitu Bapak akan membagikan kartu, kalian nanti akan mencari pasangan daripada jawaban dan pertanyaan yang telah Bapak berikan tersebut. Ada satu pertanyaan, ada satu jawaban. Nanti kalian akan mencarinya. Setelah mencarinya, kalian bisa menyimpulkan makna kandungan daripada Quran Surah At-Tin tersebut melalui pembelajaran Max tersebut. Apakah anak-anak semuanya siap? Siap. Kenapa kurang bersemangat? Coba semangatnya 1, 2, 3. Melanjutkan pembelajaran kita dengan metode Max ya. Maka dari itu kita membagikan kelompoknya dulu sebagaimana yang telah Bapak perintahkan tadi, yang telah kita persiapkan sebelumnya. Silakan dibagi kelompoknya. Lanjutkan diskusi kita dengan sistem Max ya, yang mana Bapak akan membagikan kartu yang ada di tangan Bapak ini kepada anak-anak sekalian. Masing-masing kelompok akan menjadikan pasangannya masing-masing. Berarti satu kelompok 4 orang ya. Yang mana dalam sistem pembelajaran ini Bapak meminta 2 orang untuk menjadi tim penilai ya, atau dewan juri yang akan menilai jawaban temannya dengan membawakan referensi ataupun buku sumber belajarnya, yang nantinya kita akan melihat di situ apakah jawaban teman kita itu benar atau salah, dan teman-teman yang lain pun harus menyiapkan sumber belajarnya juga ya. Nah, silakan 2 orang duduk bisa di mana yang mana untuk menilai ya teman kita yang telah menjadi pasangannya. Silakan. Udah, berarti satu orang sudah bisa naik. Alhamdulillah masing
mana Bapak akan membagikan kertas kartu ini yang nantinya bila mana kelompok tersebut benar menjawab semuanya setelah menjadi pasangan walaupun bukan dengan kelompoknya sendiri, yang kelompok mendapat nilai paling banyak, yang benar menjawab akan mendapat nilai yang paling banyak. Baiklah, Bapak akan membagikan kartunya untuk menjadi pasangan masing-masing ya. Bapak ya. Nah, kita telah menentukan masing-masing kelompok. Baiklah, bisa dilihat semua kartu yang telah Bapak bagikan. Bisa? Coba diperhatikan setiap kartu. Semuanya mendapatkan kartu. Nah, jadi caranya kalian harus mencarikan pasangan daripada setiap pertanyaan dan setiap jawaban yang telah Bapak bagikan. Setelah itu kalian menuju kepada tim kita yang akan menilai apakah cocok kartu tersebut dan berpasangankah kartu itu. Nah, nanti tim penilai akan memberi penilaian tentang benar sama salahnya. Nah, baiklah, sekarang silahkan kalian mencari jawaban daripada pasangan kartu kalian masing-masing. Selamat bekerja, silakan. Waktunya sudah habis. Saya dapat semuanya? Nah, baiklah. Setelah itu kalian memberikan dan menampakkan pasangan yang telah kalian dapatkan kepada tim penilai. Boleh, silakan maju ke depan. Yang pertama sekali soal pertanyaan yang pertama. Siapa? Maju ke dewan penilai. Nah, tolong dicek, diperiksa apakah benar pasangannya. Bagaimana? Pertanyaan? Siapa namanya? Tolong ditulis. Bapak akan mengambil penilaiannya. Namanya? Siapa namanya? Izabia Putri dan Muhammad Syafi'i. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Siapa? Pertanyaan dan jawaban Tahwa sama Isan Benar, ya, beri semangatnya. Nah, silakan duduk. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dan jawabannya Aisyah sama Gusti benar. Ya, beri semangatnya. Duduk kembali ke tempat. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, silakan. Pertanyaan dan jawaban Sheila dan Dada benar. Ya, beri semangatnya. Akan duduk ke tempat. Selanjutnya, yang kelima. Pertanyaan dan jawaban Rena dan Dani benar. Benar, ya, beri semangatnya. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Pertanyaan dan jawaban Zaki dan Nurul benar. Benar, ya, beri semangatnya. Yang selanjutnya, nomor 7 ya, silakan. Pertanyaan dan jawaban Ulum dan Sutri benar. Kelompok pertanyaan yang ke-8, silakan. Silakan diperiksa. Pertanyaan dan jawaban Kalida dan Nina salah. Oh, salah. Ya, ternyata jawabannya salah. Tolong jangan duduk dulu ya. Jadi, Akila dan Nina tolong diperbaiki dulu. Berdiri di tempat semula. Bapak akan memanggilkan kelompok yang lain dulu. Silakan. Pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan dan jawaban Nola dan Salwa salah. Ternyata salah juga ya. Tetap beri semangat kepada teman yang belum bisa menjawabkan. Tolong diperbaiki kembali ke tempat semula. Coba diperiksa di mana kesalahannya. Apakah ada kartu yang sama dengan jawaban yang benar? Bagaimana? Sudah diperiksa? Sudah benar kira-kira. Kalau sudah benar silakan maju lagi ke tim penilai memberi penilaiannya.
Ya, bagus. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Jadi telah selesai pembelajaran kita mengenai masalah pembelajaran dalam sistem maths yang mana nantinya dengan pembelajaran tersebut akan memberi kualitas dari pembelajaran kita yang semakin meningkat dan akan lebih maju daripada sebelumnya ya. Jadi ini sebagai pembelajaran kita, maka dari itu anak-anak dari apa yang telah Bapak berikan tadi itu tetap dipahami dan nanti akan kita diskusikan ya. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya, yang mana Bapak akan memberikan LKPD. Yang di dalam LKPD ini kalian menulis apa yang diperintahkan terhadap soal masing-masing ya. Nah, silakan diselesaikan secara berkelompok, jangan bekerja individu. Dewan penilai kembali ke tempat masing-masing. Tetap kita menggunakan sumber belajar kita. Dibuka bukunya, dibuka juz amalnya. Nah, kalau ada media-media yang lain boleh ya. Sudah siap? Sudah dipresentasikan? Sudah dimana hasil diskusinya? Sudah. Bagaimana kelompok-kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok A sudah siap? Siap ya. Kelompok B? Ya siap. Kelompok C? Sudah. Kelompok D bagaimana? Sudah siap? Belum siap. Jadi sambil kita menunggu siapnya presentasi kelompok D, Bapak akan memerintahkan kelompok yang telah selesai mempresentasi diskusinya ya. Jadi kelompok yang akan Bapak tunjuk yaitu kelompok C. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan Quran Surah At-Tin ayat 3 dan arti serta makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Qala dan baladil amin, artinya dan ini negeri Mekah yang aman ini. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beri semangatnya kepada kelompok C yang baiklah, dari presentasi hasil kelompok C ada yang ingin ditanyakan dari kelompok yang lain? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, silakan. Kelompok mana yang ingin bertanya? Ayo. Kelompok B, apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Kami dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok C, apa arti aspada safilin? Ya, apa arti asmara safilin? Bagaimana kelompok C menanggapinya? Arti aspada safilin adalah serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya arti asfala safilin. Bagaimana kelompok B bisa diterima jawabannya? Bisa benar jawaban yang ingin ditanyakan? Benar ya, beri semangatnya untuk kelompok B. Selanjutnya kita akan mempresentasikan kelompok D. Sudah siap? Silakan kelompok D ya.
untuk mempresentasikannya. Silakan. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan tak melakukan amal baik. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ya, beri semangatnya. Kelompok B kami presentasikan hasilnya. Bagaimana? Ada kelompok yang ingin bertanya terhadap kelompok B hasil diskusinya bagaimana? Presentasikan oleh kelompok B, jelas? Jelas. Alhamdulillah diskusi kita pun telah selesai. Kita akan mengambil kesimpulan daripada hasil diskusi kita hari ini. Dari hasil diskusi kita tadi, apa yang dapat kita ambil kesimpulan setelah kita mempelajari dan membaca daripada buku sumber belajar kita? Ada yang bisa mengambil kesimpulannya? Dari setiap kelompok, Bapak ingin ada satu kelompok memberikan dua kesimpulan. Bagaimana kelompok B? Apa kesimpulan yang telah kita pelajari pada hari yang berbahagia ini? Silakan. Surah An-Nisa terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri di atas 8 ayat, bukan di muka, maka dinamakan juga surah Makkiyah. Allah SWT melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi An-Tin dan Zaitun. Hanya Allah SWT yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Ya, itu kesimpulan yang pertama dan kesimpulan yang kedua. Beri semangatnya untuk kelompok B. Kelompok B telah memberikan dua kesimpulannya. Kelompok mana lagi ingin memberikan dua kesimpulan? Siapa? Ayo kelompok C, silakan. Simpulannya apa? Negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Ya, beri semangatnya untuk kelompok C yang telah membacakan kesimpulan. Selanjutnya kelompok D, silakan membacakan dua simpulannya. Allah SWT memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal saleh. Manusia menjadi makhluk mulia di sisi Allah SWT bila beriman Allah SWT dan beramal saleh. Ya, beri semangatnya kepada kelompok D. Tadi yang ingin menyampaikan kesimpulannya, kelompok A ada, silakan. Silakan kepada kelompok A untuk memberikan sedikit kesimpulannya. Terima kasih. Kita berikan semangatnya kepada kelompok A yang telah memberikan kesimpulan. Maka dari itu, itulah simpulan yang dapat kita hasilkan pada pembelajaran kita. Yang mana kesimpulannya, surat An-Tin tersebut terdapat di dalam Al-Quran di urutan yang ke-95 yang terdiri daripada 8 ayat diturunkan di Mekah, sehingga dia dinamakan juga dengan ayat surat Makkiyah. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi buah tin, ya, demi buah zaitun. Hanya Allah lah yang bisa dan pantas untuk bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Yang selanjutnya, Allah menciptakan manusia ini dengan sebagus-bagus bentuk. Kita merupakan ciptaan Allah yang sangat sempurna, yang bentuknya pun sangat indah. Maka dari itu, beramal salehlah dan berbuatlah kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridai kita dan selalu memberikan
rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Baiklah, dari hasil diskusi kita tadi, Bapak ingin mengambil penilaian dari apa yang telah dihasilkan. Tolong dikumpulkan penilaiannya. Yang mana di AKPD ya, ini kelompok C ya, sudah ditulis. Kelompok D, nah Bapak akan mengambil penilaian apa yang telah dijawab, dan Bapak telah mencatatnya siapa yang mengajukan pertanyaan dan menjawabkan pertanyaan tadi. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah hari ini pembelajaran kita menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkat kepada kita, dan nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin pembelajaran hari ini sampai sekian dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.